fid daraini amin. Qultu wa bin nikahi paragun lil qalbi min wasawisis syaitani fima yata'allaku bin nisa'i wa rubbama yu'radu zalika lil insani wa huwa fi sholatihi waqifan baina yadaillahi au wa huwa yatlul qur'ana au wa huwa fi zikrillahi fayaqa'u fi su'il adabi ma'allahi. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini dalam kita melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan Allah jadikan ini menjadi nilai ibadah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya, kultu, saya berkomentar, wapin nikahi, dan di dalam nikah, paragun lil qalbi, itu akan membawa kesenangan dalam hati, kekosongan dalam hati, min wasawisis syaitani, dari gangguan-gangguan setan, fima yata'allaku bin nisa'i, yang memang terkait dengan perempuan. Jadi orang kalau udah nikah insya Allah hatinya kosong tuh dari gangguan-gangguan setan yang khususnya ya itu terkait tentang perempuan. Kenapa? Karena dia udah menikah. Tapi kalau yang belum menikah itu hatinya kadang-kadang nanti ada was-was, ada godaan-godaan dari setan yang datangnya itu kadang-kadang ya bisa membahayakan kita sendiri. Dan memang setan itu selalu menggoda dan menggoda manusia. Makanya sering kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kerjaannya setan begitu, selalu menggoda-goda manusia dalam hatinya yang kosong. Sehingga masuklah was-was setan. Nah begitu juga ketika orang belum menikah. Tapi kalau orang yang udah menikah, insya Allah hatinya enggak kosong lagi dari hal-hal yang seperti itu. Wa huwa bi sholatihi, bahkan terkadang itu bisa diperlihatkan godaan setan, ya was-wasnya setan dalam kondisi kita lagi sholat. Banyak tuh kita lagi sholat, datang-datang setan datang. Makanya ulama-ulama ngajarin tuh kita sebelum sholat baca surah An-Nas. Tujuannya supaya nanti dalam sholat kita tidak terganggu oleh setan. Waqipan, padahal kita lagi berdiri menghadap baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak tuh orang yang sholat tapi hatinya itu karena kosong, kemudian datang was-was setan. Nah begitu juga ketika orang belum menikah, kadang-kadang hatinya kosong, datang was-was setan. Sama begitu. Ya, bukan saat-saat orang belum menikah aja, saat kita lagi sholat aja, kadang-kadang itu datang setan. Ya kan nggak lucu kalau seandainya kita lagi menghadap Allah tapi hati kita malah ya kemana-mana. Kenapa? Karena ini didatengin sama ya was-wasnya setan, godaan-godaan setan. Aw wa huwa yatlul Qur'ana, atau ada orang yang lagi baca Al-Qur'an, dia lagi baca Qur'an tapi datang was-was setan. Aw wa huwa bi zikrillah, atau dia lagi zikir kepada Allah. Lagi zikir kepada Allah, la ilaha illallah,
ya mulutnya la ilaha illallah, hatinya mah kemana-mana. Nah itu kan nggak benar juga. Ya bagaimana kita enggak zikir, lagi zikir aja hati kita enggak ya ingat sama Allah, ya dia lagi zikir la ilaha illallah, mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi hatinya kosong sehingga masuk was-was setan. Nah itu setan selalu begitu tuh, lagi sholat, lagi baca Quran, kadang-kadang lagi zikir paya kau pisuil adab, maka itu terjadi sehingga memunculkan suul adab, adab akhlak yang kagak bagus ma'allahi, ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dengan orang menikah insya Allah ya itu nanti akan menutup, ya mudah-mudahan tidak lagi tergoda oleh was-wasnya setan. Wapin nikahi, dan di dalam nikah juga kata Al Habib Abdul Al Haddad, ghaddun lil basari, akan memejamkan mata, watahsinun lil paroji, dan juga akan menjaga kehormatannya parjinya. Orang yang nikah insya Allah matanya udah terjaga, kemudian orang yang udah nikah insya Allah parjinya terjaga. Wa qad warada fi fadli zalika, dan sungguhlah datang keterangan-keterangan hadis di dalam menjelaskan keutamaan itu semuanya. Wa fit tahziri, dan juga ada ancaman min tarkihi, daripada meninggalkan nikah, min syawahidil kitab wa sunnati, yang memang dalil-dalilnya diambil dari Al-Qur'an maupun hadis. Ma la yahfa 'ala zi ilmin wa basiratin, yang tidak tersembunyi ya untuk orang-orang yang memiliki ilmu dan mata hati. Ya, jadi dalam Al-Qur'an, dalam hadis sudah jelas tuh ya bahwa banyak benar manfaat orang menikah, sehingga dikhawatirkan ada ancaman yang tidak bagus bagi orang yang tidak mau menikah. Dan ini ya sudah jelas ya dikemukakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki mata hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka memejamkan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka jaga kehormatan mereka, dzalika azka lahum, itu yang lebih bersih buat mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima yasnaun, maha mengetahui dengan sedetil-detilnya dengan apa yang mereka perbuat. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazru sahmun masmumun min sihami iblisa, pandangan mata itu merupakan anak panah yang udah diracuni dari anak-anak panahnya iblis. Ya, jadi orang kadang-kadang melakukan perbuatan dosa maksiat awalnya dari pandangan mata, dari mata turun ke hati, ya dari hati baru langsung ke otak, kepikiran apa yang saya akan kerjakan. Nah seperti itu. Jadi awalnya kata Nabi dari pandangan, makanya pandangan mata itu diumpamakan seperti anak panah yang beracun, yang racunnya itu langsung diberikan oleh iblis laknatullah. Ya makanya kita ya kalau melihat perempuan ya itu kata Sayyidina Ali, melihat yang pertama itu laka, ya memang rezeki bagi engkau, tapi melihat keduanya alaika, nah itu bahaya buat engkau itu. Jadi kalau pertama ya itu rezeki dah kata Sayyidina Ali, tapi jangan dilihat lagi ya, kalau dilihat lagi nah ini yang bahaya. Nah seperti makanya kita nggak mungkin ya hidup ya seperti ini ya, keluar rumah tanpa melihat. Ya pasti kita akan melihat ini, melihat itu, dan banyak gara-gara mata orang bisa berbuat dosa dan maksiat. Makanya di dalam kitab Sulamut Taufik tuh ya diterangkan maksiat banyak. Ada maksiat dengan mata, ada maksiat yang disebabkan oleh telinga, ada maksiat yang disebabkan oleh tangan, oleh kaki. Wah banyak sekali. Ya itu saya juga lagi baca itu kitab Sulamut Taufik di satu majlis. Ya itu masya Allah
ngeri kita kalau baca Sulamut Taufik, isinya ya ngeri juga. Ya, jadi banyak maksiat-maksiat. Nah, dari maksiat-maksiat itu yang paling tinggi, yang paling berat dosanya maksiat parji. Ya, maksiat parji. Kalau maksiat mata, ya maksiat telinga. Nah, itu bahaya juga. Tapi yang paling berat ya itu maksiat atau zina, zina parji. Zina mata, zina telinga, zina tangan, ada semuanya. Nah, itu makanya kata Rasulullah dalam hadis ini, an-nazru sahmun masmumun. Jadi pandangan ya mata itu merupakan anak panah yang udah diracuni, min sihami iblis, dari anak-anak panahnya iblis. Al-hadisa, baca itu hadis secara sempurna. Wa bin nikahi, dan di dalam nikah, minas sobri, itu ada ya semacam manfaat sabar, ala mu'asyaratin nisa'i bil ma'rufi, untuk selalu melakukan hubungan kepada istrinya dengan cara yang baik. Orang kalau udah nikah nanti akan menanamkan kesabaran. Ya, ketika dia sedang melakukan apa, mu'asyarah. Ya, mu'asyarah itu melakukan hubungan kepada istrinya. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ya wahai orang laki terhadap istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, orang kalau belum punya istri, belum tuh ditanamkan kesabaran. Tapi kalau punya istri, nanti ketika dia bergaul, ya itu banyak menanamkan ya kesabaran-kesabaran. Makanya tumbuh dengan sebab menikah rasa sabar, khususnya pada saat kita bergaul dengan istri kita, hari-hariannya bagaimana. Kita tahu dah dua orang manusia yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, ya, dari watak yang berbeda. Ya, mungkin rambut ya hitam sama, tapi wataknya mungkin berbeda. Ya, itu nanti orang kalau udah menikah baru ketahuan tuh Bapak Saudara. Kalau masih pacaran cakep-cakep doang. Ya, orang kalau pacaran nggak ada yang jelek, ya cakep semuanya. Ya, nah nanti kalau dia menikah ada, nah baru ketahuan apa adanya, enggak ditutup-tutupin lagi. Nah, disitulah kita diajarkan untuk ya disuruh sabar. Kita tahu, oh ini ternyata suami saya sifatnya seperti ini. Dulu waktu pacaran kayaknya nggak pernah keluar yang begini-begini nih. Nah begitu. Oh, ini istri saya, dulu waktu pacaran kayaknya nggak begini. Oh, sekarang. Tapi itu ya diajarkan, tanamkan kesabaran. Jadi begitu Bapak Saudara. Ini orang-orang tua kita yang udah ya 50 tahun menikah, 25 tahun, udah pahit ya manisnya ya itu udah tahu semuanya. Ya seperti itu. Yang namanya pengantin baru kan ya indahnya cuma ya seminggu, 2 minggu, sebulan paling lama. Setelah itu ya udah apa adanya tuh. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita disuruh menanamkan kesabaran. Jadi dengan kita menikah, insya Allah diperintahkan untuk terus ya menanamkan kesabaran-kesabaran. Kenapa? Karena tiap hari kita bergaul dengan orang yang selama ini berbeda watak dengan kita, di keluarga yang berbeda sama kita, ya mungkin ya dari ekonominya berbeda, dari segi pendidikannya berbeda, dari segi ajaran-ajaran dari orang tuanya berbeda, sukunya mungkin berbeda, ya. Nah itu, jadi disitulah pentingnya Allah ya berikan kepada kita untuk ya menanamkan kesabaran. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah ya kamu kepada istri-istri kamu dengan cara-cara yang baik. Wal qiyamu bihuquqihinna, dan juga melaksanakan hak-hak mereka. Kita dengan menikah tahu dah hak dan kewajiban kita sebagai suami, hak dan kewajiban kita sebagai istri. Wal infaqu alaihinna, dan kewajiban kita memberikan nafkah kepada istri. Ya ketika kita udah menikah, disitulah kita wajib memberikan nafkah. Wa alal iyali, dan juga kepada keluarga iyal, orang yang ditanggung nafkahnya, istri, anak, dan semuanya yang memang dalam keluarga kita. Itu fadlun kasirun, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Wa fihi fadlut tasabbubi, dan di dalam pernikahan juga ada keutamaan tasabbub. Ya, sebab pitahsili auladin solihin, di dalam menciptakan ya membentuk anak-anak yang solih. Tuh, dengan nikah menjadi satu sebab kita nanti diberikan keturunan, sehingga bisa membentuk keturunan-keturunan yang solih dan solihah.
anak-anak yang solihin dan banat-banat yang solihat. Ya'budunallaha ta'ala, yang mereka itu nanti menyembah Allah ta'ala. Wa yad'una li abaihim, dan juga mereka bisa mendoakan ayah-ayahnya. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim, dan mereka bisa beristighfar memohonkan ampun buat mereka di dalam hidup mereka. Wa ba'da wafatihim, dan juga setelah wafat mereka. Tuh, jadi dengan sebab kita nikah nanti kita punya anak, Bapak Saudara. Nah, anak ini masya Allah menjadi anak yang soleh. Nah, dari anak yang soleh mereka nanti menyembah Allah. Ya, jadi regenerasi. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anak yang gantiin. Tuh begitu. Nam ya'budunallah. Tuh akhirnya anaknya mendoa-doakan orang tuanya, beristighfar buat orang tuanya, baik orang tuanya masih ada, masih hidup, ataupun orang tuanya sudah meninggal. Itu masya Allah regenerasi. Makanya Nabi Allah Zakaria usianya udah cukup tua, bahkan istrinya diceritakan dalam Al-Quran itu sudah 90 tahun. Nabi Allah Zakaria istrinya sudah 90 tahun tapi belum juga punya anak. Dia berdoa terus kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa diberikan keturunan, ya Allah, mudah-mudahan dengan semua keturunan nanti bisa regenerasi yang bisa menggantikan dakwah saya. Kalau seandainya saya nggak punya anak, ya Allah, nanti setelah saya meninggal dunia siapa yang melanjutkan dakwah saya? Akhirnya Allah berikan juga tuh istrinya yang udah 90 tahun hamil. Ya Bapak ya Ibu, istrinya udah 90 tahun dengan izin Allah itu hamil. Nggak ada yang mustahil. Ya, jadi kalau ada seorang perempuan yang udah tua tiba-tiba hamil, ya nggak ada yang mustahil. Itu adalah apa? Ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah terjadi. Apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Nah, jadi Nabi Allah Zakaria ternyata punya anak akhirnya, dan yang menamakannya juga langsung Allah. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Ya, jadi Allah yang namakan. Ya, Nabi Allah Yahya sebagai pelanjut daripada Nabi Allah Zakaria. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan sebab nikah kan, ya makanya nikah dianjurkan supaya nanti bisa ya mendapatkan keturunan yang solihin, yang mereka itu menyembah Allah, dan bahkan mereka bisa mendoakan buat orang-orang tuanya, beristighfar buat orang tuanya, baik orang tuanya saat itu masih ada, masih hidup, ataupun orang tuanya udah meninggal dunia. Wa rubbama mata ba'duhum qablal bulughi, dan mungkin kalau sebagian daripada mereka yang punya anak udah meninggal duluan sebelum balik. Sekarang kita punya anak belum balik, ini anak udah meninggal dunia, payah sululi walidaihim, maka akan menghasilkan buat ya orang tuanya min sawabi zalikal hazzil azim, mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Tetap dapat pahala. Orang tua misalnya punya anak belum balik, ini anak meninggal dunia, itu tetap orang tuanya akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Itu kalau orang-orang tua kita bilang menjadi celengan. Tuh kamu udah punya celengan. Tuh begitu. Ya, tabungan istilahnya. Jadi nanti tuh anak-anak yang meninggal sebelum balik, dia akan menunggu di dalam sorga, menunggu orang tuanya untuk sama-sama diajak ke dalam sorga. Tuh begitu. Kalau dia sampai dewasa hidup, nah mudah-mudahan menjadi auladin solihin, menjadi anak yang soleh. Nah, menjadi anak yang soleh, dia bisa mendoakan orang tuanya. Begitu ya Allah. Makanya orang-orang tua kita yang udah di dalam kubur, di alam barzah, itu senang bahagia ketika melihat anak-anaknya bisa melanjutkan thariqah orang tuanya. Tuh begitu. Kita punya anak nih Bapak, ya satu saat kita bakal meninggal dunia. Nah, kegiatan-kegiatan kita dilanjutkan sama anak-anak kita, itu kita akan senang bahagia. Di dalam hadis dibilang istabsyaru, mereka itu gembira, senang, bahagia. Ya Allah, alhamdulillah tuh anak-anak saya sekarang yang melanjutkan. Tadinya saya, ya tapi sekarang sudah nggak ada, dilanjutkan. Masya Allah, itu orang tua beruntung banget yang begitu. Ya, makanya kita kepengen tuh anak-anak kita begitu. Ya, kalau anak ya belum, ya mudah-mudahan kita berdoa terus sama Allah. Nanti cucu kita mudah-mudahan bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita usahalah ya supaya bagaimana ya kita memiliki zuriyah yang benar-benar diharapkan oleh orang-orang tua kita.
Sebab nanti ada hadisnya tuh, iza matabnu adam in qata amaluh illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafau bih aw waladin sholihin yad ulah. Itu maksudnya aw waladin sholihin yad ulah, begitu, anak yang solih yang selalu mendoakan buat orang tuanya. Ya, jadi beruntung sekali orang tua. Nah, itu semuanya dilatar belakang dengan awal apa? Menikah dulu. Begitu, kalau nggak menikah nggak mungkin dong dia punya keturunan. Ya, makanya dianjurkan untuk menikah. Dari yang menikah itu nanti dia akan mendapatkan keturunan. Nah, keturunan itu akan memberikan kebaikan buat orang tuanya. Seandainya keturunan itu udah lebih dulu wafat sebelum balik, tetap orang tuanya dapat keberuntungan, karena anak ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, menunggu-nunggu di dalam sorga. Ya, orang tuanya nanti diajak masuk ke dalam sorga dengan sebab anaknya. Kadang-kadang ada cerita tuh Bapak Saudara, orang tuanya nggak masuk sorga, ini anak merengek-rengek di depan Allah, ya Allah tolong kasihani orang tua saya nggak akan masuk ke dalam sorga kalau orang tua saya tidak masuk ke dalam sorga. Akhirnya Allah ya punya sifat kasih sayang, dengan sebab anaknya yang merengek-rengek itu ya minta supaya ya orang tuanya itu dimasukkan ke dalam sorga. Akhirnya ditarik Bapak Saudara, itu orang tuanya dimasukkan ke dalam sorga dengan sebab apa? Syafaat daripada anak-anaknya yang memang mereka wafat sebelum balik. Itu begitu ya. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian ya dijelaskan lagi, ya wafi tarbiyatihim, dan di dalam mendidik mereka. Ketika kita mendidik anak-anak kita itu pahalanya gede. Ya, biaya yang kita keluarkan dari mulai dia sekolah di formalnya, tingkat yang awal dari TK, TPA, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dia masuk di perguruan tinggi, itu semua biaya yang kita keluarkan Bapak Ibu Saudara enggak disia-siakan sama Allah, menjadi nilai pahala yang sangat besar ya buat orang tuanya. Itu begitu. Makanya kita jangan sayang. Ketika anak kita sedang belajar, jangan sayang, yuk berikan aja. Yang penting dia masih mau belajar. Itu insya Allah biaya yang Bapak Ibu keluarkan nilainya masuk nilai ibadah. Ya Masya Allah, itu ganjaran pahalanya besar sekali. Walaupun sebagai orang tua merasakan, ya Allah pahit getirnya, bagaimana kalau anak-anak kita lagi barengan mau bayaran, ya ada keperluan sekolahnya barengan semuanya, terasa berat kita orang tua. Tapi ingat ya, bismillah, mohon kepada Allah sehingga kita bisa ya memberikan ya itu semuanya sampai anak-anak kita ya sukses sampai selesai. Dan ingat, itu semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Saudara, kita nih orang tua yang berhasil tuh kalau orang tua bisa menanamkan pendidikan kepada anaknya yang lebih tinggi lagi kebanding daripada orang tuanya. Seperti ya itu yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Imron punya anak ya itu namanya Maryam. Imron menikah dengan Siti Hannah. Ya, itu Imron itu termasuk hamba Allah yang sangat soleh. Hannah itu termasuk istri Imron yang soleh banget, yang solehah banget. Tapi akhirnya dia bisa menciptakan anaknya Maryam yang lebih solehah. Nah, berarti ini Imron dengan Siti Hannah berhasil karena dia udah baik, tapi anaknya lebih baik lagi. Tuh Maryam, Masya Allah, perempuan yang solehah, tak pernah disentuh oleh orang laki-laki, tapi dia Allah pilih ya akhirnya hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuh begitu. Terus Siti Maryam yang udah berhasil ya, itu ternyata yang udah begitu solehahnya Siti Maryam punya anak lebih hebat lagi, namanya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sama Siti Maryam mana lebih mulia? Ya jelas lebih mulia ya Nabi Isa. Tuh. Jadi artinya bagaimana? Seorang tua yang sukses dan berhasil manakala dia bisa menciptakan anak yang lebih dari orang tuanya. Gitu. Biarin dah, saya
lulus S1 orang ya tuanya, tapi anaknya harus S2. Tuh begitu. Kalau anaknya udah S2 nanti dipunya anak lagi, usahain biar S3. Begitu. Ya, dulu orang tua kita SD, ya SMP, kita bisa S1. Nah, kalau sekarang kita udah S1, anak-anak kita jangan S1 lagi. Minimal S2. Begitu. Masa kita udah S1 anak kita S1 lagi? Ya, mana? Nggak boleh. Dulu orang tua kita lulus SD aja kita jadi tukang insinyur ya. Nah, begitu ya. Kan bahagia banget. Ya Allah, gua SD aja kagak lulus tapi bangga saya punya anak tukang insinyur. Nah, begitu. Ya. Jadi begitu Bapak Saudara. Kita harus tanamkan supaya anak kita harus lebih dari kita. Kalau kita ya nggak bisa baca Quran, anak kita harus bisa baca Quran. Ya, begitu. Mudah-mudahan kalau anak kita bisa baca Quran, bahkan bukan sekedar bisa baca Quran, ya tahfiz, bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dari sekarang. Yang muda-muda yang masih punya anak masih kecil-kecil, tanamkan begitu. Saya harus ciptakan anak-anak saya yang lebih dari saya. Nah, seperti itu. Masya Allah. Sebab ya yang namanya pendidikan anak semakin ke sana, dia mengalami ya semakin ya keras Bapak Saudara, berbeda dengan kondisi kita saat ini. Ya, semakin berat, tantangan semakin berat, sehingga ilmu yang harus dimiliki harus lebih luas, wawasannya harus lebih banyak kebanding daripada kita. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh ya dari Imran, ya Siti Hannah melahirkan Siti Maryam, dari Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, itu anak-anaknya terus ya lebih baik dan lebih baik. Nah, itu kita juga harus begitu. Makanya seorang ibu ketika punya anak berhasil, itu ibu yang berhasil. Ya, sebab ya biasanya pendidikan di rumah yang lebih dominan itu diberikan kepada ibu. Nah, seperti itu. Makanya kalau anaknya berhasil, itu ada keberhasilan ibunya. Ya, begitu hebat seorang ibu, sudah bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi yang penting soleh solehah, begitu ya. Jadi awaladin solehin yad'ulah. Nah, itu penting ya, anak yang soleh yang dapat mendoakan orang tuanya. Nah, ini yang dikatakan ya insya Allah ganjaran pahalanya cukup besar kalau dia sudah bisa ya mendidik anak-anaknya. A'nil aulada, yang dimaksud anak-anak, wa husnul qiyami bihim, dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan buat anak-anaknya. Siyamal banatu, apalagi itu anak-anak perempuan, minhum, dari mereka, sawabun kasirun, dapat pahala yang banyak, wa fadlun kabirun, dan keutamaan yang sangat besar. Kita punya anak perempuan Bapak Saudara, itu ganjaran pahalanya lebih besar lagi. Jangan sampai kita malu punya anak perempuan seperti orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah kalau dapat anak perempuan, ya bagaimana? Ya, itu zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Di dalam Al-Qur'an jelaskan begitu. Ya, orang-orang jahiliyah tuh kalau punya anak perempuan, dilihat nih istrinya melahirkan anak perempuan, zalla wajhu muswadda wa huwa kazim, mukanya hitam, sedih, ya enggak mau dia, malu dia kalau punya anak perempuan. Tuh begitu. Padahal istrinya perempuan. Ya, istrinya perempuan, punya anak perempuan, malu. Ya, padahal dia punya istri perempuan. Makanya Islam memandang mulia itu perempuan. Kita punya anak laki cakep, punya perempuan cakep, tapi ketika punya anak perempuan pahalanya lebih besar lagi. Nih, di sini kata Rasulullah. Ya, apalagi kalau kita sebagai orang tua punya anak perempuan, maka Allah kasih lebih besar ganjaran pahalanya. Kenapa? Merawat orang perempuan, mendidik anak-anak perempuan lebih susah kebanding daripada anak laki-laki. Ya, sehingga dikasih keistimewaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah, 1 dinar saya infakkannya di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin,
dan 1 dinar saya infakkan buat ya budak. Wa dinarun tasaddaqtu bihi ala miskinin, dan 1 dinar aku sedekahkan buat orang miskin. Wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika, dan 1 dinar saya infakkan untuk keluarga engkau. Itu a'zamuha ajron, lebih besar ganjaran pahalanya, allazi anfaqtuhu, yang engkau infakkannya ala ahlika, atas keluarga engkau. Tuh begitu. Jadi dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, kan gede pahalanya. Kita punya uang 1 dinar. 1 dinar yaitu sekitar 4 gram perak. 4 gram perak. Kalau 1 gram perak berapa duit ya? Ya, kalau 250.000 berarti ya 4, baru 1 juta. Ya tinggal dilihat satu peraknya berapa. Itu 1 dinar 4 perak ya. Ya, jadi ya ukurannya 4 gram perak. Ya, perak harganya berapa? Nah, itu 1 dinar 4 gram perak. Ya, kalau emas mungkin 1 juta lebih mahal. Kalau perak lebih murah, mungkin 250.000. Kalau 250.000 berarti 1 juta. 1 juta yang kita infakkan buat fisabilillah, pahalanya gede. Seperti itu. Kemudian wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar lagi engkau infakkan buat ini budak. Itu besar juga pahalanya. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin, 1 dinar engkau sedekahkan buat orang miskin, besar juga pahalanya. Wa dinarun anfaqta ala ahlika, dan 1 dinar yang engkau infakkan buat keluarga kamu, istri, anak. 1 hari dikasih 1 juta misalnya, 1 dinar. Ya, 1 dinar yang engkau infakkan buat anak dan buat istri, a'zamuha ajron, itu yang paling besar ganjaran pahalanya, allazi anfaqta ala ahlik, yang engkau infakkan buat keluarga kamu. Tuh. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, itu uang yang kita berikan buat istri dan anak, itu ganjaran pahalanya paling gede. Jangan dibilang enggak ada pahalanya. Kita pagi-pagi ngasih uang istri, "Neng nih." Ya, dikasih berapa? Ya, ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih 500.000, terserah, tergantung suami yang memberikan. Ya, itu Bapak memberikan ya untuk istri, anak diberikan juga untuk jajan. Ya, itu nilainya lebih mulia, lebih besar ganjaran pahalanya kebanding daripada kita memberikan buat sabilillah, buat bersedekah, buat orang miskin. Nah, itu seperti itu. Makanya dengan hadis ini kita sebagai orang laki-laki jangan pelit sama istri. Ya, dengan hadis ini kita jangan pelit sama anak. Sama anak perhitungan banget, ya. Nah, begitu jangan. Sama istri perhitungan banget, jangan. Kalau kita ada duitnya kasih aja. Ya, nah begitu. Berikan. Jangan sampai istri karena enggak pernah dikasih duit sampai berani-berani ya suaminya lagi mandi nyari dompet, ya. Nah, begitu. Cari dompet suami. Ya, ada merahan diambil. Kenapa? Suaminya pelit. Nah, seperti itu. Jadi jangan, enggak boleh. Ya, jadi kita tuh udah bekerja, kemudian uang tersebut kita berikan buat istri kita, buat anak kita, itu adalah pahala yang terbesar kebanding daripada kita infakkan buat sabilillah, kebanding daripada kita infakkan buat orang-orang miskin, kebanding daripada kita infakkan buat ya raqabah dan yang lain-lain. Makanya kalau anak ya waktunya SPP minta uang, udah jangan ditunda-tunda lagi. Ya nak, siap. Tuh begitu. Jangan nih anak di sekolah dipanggil-panggil mulu sebulan, 2 bulan, kan malu dia. Nah begitu. Sementara orang tuanya duitnya ada, ya ada, kecuali nggak ada beda. Dia ada tapi sayang. Nah ini jangan. Padahal uang pendidikan buat anaknya yang dikeluarkan itu pahalanya besar banget. Nah begitu. Makanya kita usahain nih, ya usahain supaya anak-anak kita kalau misalnya dia wajib bayaran SPP sebelum tanggal 10, usahain kita udah kasih uangnya. Nah nih belum diminta tuh sama anak kita. Nah ini kamu belajar yang benar ya, gitu. Nih uang ya SPP buat kamu. Tuh belum tanggal 10. Kan kadang-kadang orang tua macam-macam Bapak Saudara. Ada yang memang sama SPP-nya pura-pura aja. Ya, ntar akhirnya tinggal ngambil lapor aja dah, bingung dia. Nah, seperti itu, tunggakannya banyak banget ini akhirnya merepotkan sendiri. Nah begitu. Jadi perlu diingat bahwa pendidikan biaya
yang kita keluarkan buat anak-anak kita itu pahalanya sangat besar. Kita ngasih uang belanja buat istri pahalanya sangat besar. Begitu ya. Jadi istri nggak usah minta dah, kasih aja ya, nggak usah pakai minta, bang bagi duit dong bang, nggak usah, tenang aja langsung dikasih ya, seperti itu. Sebab apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu pahalanya ya paling besar kebanding daripada yang dikeluarkan buat yang lain-lainnya. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ma'at amta nafsaka, sesuatu yang kau makan untuk diri kamu, fahuwalaka sodakoh, maka itu nilainya juga buat kamu jadi sodakoh. Itu kita makan buat diri kita, sodakoh Bapak Saudara. Makanya jangan pelit sama diri kita sendiri. Ini kadang-kadang sama kita sendiri ya, makan ya garam mulu ya. Lah jangan makan yang enak, sebab kita makan enak ya kita keluarin duitnya itu termasuk sedekah buat diri kita. Kan ada orang pelit buat dirinya sendiri, buat dirinya dipelit, duitnya banyak banget, tapi ya makan mewah nggak mau, sayang. Buat apa kita nyari duit banyak-banyak ya. Nah begitu, jadi harus ya makan yang enak-enak sebelum ada larangan ya. Kecuali udah dilarang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya nasib udah ya, duitnya banyak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, duitnya banyak. Itu namanya duitnya banyak, miliknya banyak, rezekinya sedikit gitu. Sebab yang dimakan itu rezeki. Kalau yang belum dimakan bukan rezeki, baru punya doang, duitnya banyak banget, makan nggak pernah yang enak. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita ya makan buat diri kita itu menjadi sodakoh ya. Pokoknya Bapak Saudara di rumah makan yang enak-enak udah, kalau duitnya ada. Nah begitu, yang enak-enak aja gitu. Kalau duitnya ada, kita yang nyari ya, nanti kita mati ya kita ke bawah ya. Begitu, kita yang nyari makan yang enak-enak, suruh masak istri ini yang enak-enak. Jangan tiap hari istri ya Allah ini lagi ya. Istrinya nggak disalahin, kenapa ya bang gue dikasih duit segini bagaimana. Nah seperti itu. Jadi suruh makan yang enak-enak. Insya Allah kata Nabi, apa yang kamu makan itu nilainya sodakoh. Nah seperti itu. Terus apalagi, wama at'amta waladaka, apa yang kau berikan makan buat anak-anak kamu, fahuwalaka sodakotun, itu juga nilainya sodakoh. Kita ngasih anak-anak kita buat makan anak-anak kita, itu nilainya sodakoh. Wama at'amta zaujataka fahuwalaka sodakoh, dan apa yang kau berikan makan buat istri kamu itu juga nilainya sodakoh. Wama at'amta khadimaka, dan apa yang kamu berikan makan buat pembantu kamu, kita punya pembantu kita kasih makan, fahuwalaka sodakoh, itu juga nilainya sodakoh. Jadi nggak ada yang disia-siakan sama Allah, itu nilainya semuanya bentuknya sodakoh. Nah kalau sodakoh dapat pahala nggak? Dapat, begitu besar ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adam in qata amaluh, apabila manusia meninggal dunia, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata amaluh, maka terputus amalnya, illa min salasin, kecuali ada 3. Mana yang 3 ini? Sodakotin jariyatin. Pertama sodako jariyah. Ini kita harus punya nih Bapak Saudara. Nanti suatu saat kita bakal mati masalahnya. Nah kalau kita mati amal kita putus, sudah mau ngaji udah nggak bisa ngaji, mau sholat nggak bisa sholat, mau ngapain dah nggak bisa lagi udah, karena kita udah meninggal dunia. Nah ada 3 amalan yang harus kita miliki, saham ini untuk akhirat, sodako jariyah. So, makanya kita biar punya sodako jariyah, masjid lagi butuh dana kita sumbang ya seberapapun sesuai dengan kemampuan kita, itu namanya sodako jariyah. Saya lagi buat pondok Pak, pesantren, sampai sekarang masih butuh dana, itu makanya saya terima kasih kepada pengurus masjid dan kepada pengurus yang selalu ya itu ada kartu donatur tiap bulan ya, itu buat bapak, buat ibu ya, setiap bulan ngasih 100.000, jangan bosen, insya Allah itu jadi sodako jariyah, nanti pahalanya ngalir terus. Di pondok ada yang sholat jamaah, ada yang ngaji Quran ya, selama ya santri-santri terus ya baca Quran, belajar, ibadah, itu pahalanya buat bapak, buat ibu
Nah, seperti itu, masya Allah ya, itu sodakoh jariyah namanya. Ya, makanya berapapun yang bapak berikan, yang ibu berikan itu punya nilai tersendiri. Ya, jangan nungguin gede. Ya, kalau nungguin gede udah gede kagak, kecil kagak akhirnya. Gitu. Ada kotak amal lewat nih Pak, kasih. Ya, terserah. Mau 10.000 boleh, mau 5.000 boleh. Tapi jangan 2.000 ya. 2.000 mulu dari dulu, dari tahun atu ya. Jangan. Masjid kalau hari Jumat apalagi. Ya, itu kalau lewat jangan 2.000 mulu. Kita sekarang kencing aja 2.000. Ya, masa 2.000 juga. 5.000 udah taikin. 5.000, 10.000. Nanti pengurus tuh kalau hari Jumat buka kotak amal 10.000, 10.000 enak. Udah 2.000 mulu. Iya. Jadi kita robah. Jangan kesannya kita kalau ngamal 2.000 kayaknya udah banyak banget. Jangan. 2.000 Pak ke Indomaret dapat apaan? Ya. Buat parkir doang. Ya, itu juga parkir motor. Kalau mau parkir mobil, ya, lo udah 2.000 udah nggak bisa. Masa mau masuk surga 2.000 dari dulu? Ya, robah. Hari Jumat minimal paling kecil 5.000. Ya, begitu. Nih jamaah Masjid At-Taqwa harus begitu. Ya, 5.000 dah minimal, bisa 10.000. Lebih dari itu ya silahkan. Jangan dari dulu masih 2.000 enggak naik. Nah, seperti itu. Ini sedekah jariyah buat kita, bukan buat orang lain, bukan buat ya panitia, bukan buat pengurus masjid, tapi buat kita. Ya, begitu sedekah jariyah. Au ilmin yuntafu bihi, atau ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmu manfaat. Nih kayak pengarang kitab. Masya Allah, beliau meninggal udah ratusan tahun yang lalu, tapi ilmunya masih manfaat terus, ngalir terus, dapat pahala terus. Nah, seperti itu. Kemudian awaladin solihin yad'ula, atau anak yang solih yang mendoakan buatnya. Nah, kita punya anak yang solih. Nah, 3 dah nih. Kalau 3 gak punya minimal 2. Kalau 2 gak punya juga minimal 1. Jangan 1 pun tidak ada dari 3 ini. Ya, pilih aja sedekah jariyah, ilmu manfaat, atau anak yang solih yang bisa mendoakan. 3-tiganya punya, manusia yang sangat beruntung. Kalau enggak minimal naik, ya turun 2. Kalau enggak bisa juga minimal 1. Jangan enggak punya sama sekali, rugi kita. Suatu saat kita bakalan meninggal dunia. Saya kira cukup, nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, mohon doanya. Insyaallah saya hari Kamis tanggal 23 Februari akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, hari Kamis. Berarti Kamis berangkat, Sabtu masih di Madinah. Ya, makanya Sabtu besok ya mohon izin saya nggak bisa hadir. Ya, tapi insya Allah Sabtunya lagi doakan supaya saya sehat, panjang umur, sehingga nanti Sabtunya lagi baru kita kembali dan sekaligus menutup ya. Ya, kita sekaligus penutupan tawakuf sementara sehubungan ya akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah bisa pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melakukan ibadah dengan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tanshuru biha as-sudur wa tahulu biha al-umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wal nusyur. Innaka malikun rabbul qahar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman haqqana 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bisihha wassalam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.